Hai semuanya, ketemu lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membahas novel tentang perjalanan Xiao Xiao anak Xiaoyan dan Muchen. Oh iya, Mimin ingatin lagi ya bahwa cerita ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai ya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Alam spiritual utara dibagi menjadi 9 wilayah. Masing-masing dikontrol oleh seorang penguasa dan di antara 9 wilayah ini, mereka bersekutu atau menentang satu sama lain. Namun dibandingkan dengan 9 wilayah yang menyebabkan banyak perselisihan, alam spiritual utara selalu netral. Mereka tidak memiliki ambisi untuk bersaing memperebutkan kekuasaan. Dan Akademi Spiritual Utara juga memiliki tempat-tempat yang memungkinkan mereka untuk memasuki 5 akademi besar. Ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua bangsawan. Dengan demikian, mereka akan mengirim anak-anak mereka setelah mereka cukup umur ke Akademi Spiritual Utara untuk melatih dan mendapatkan tempat-tempat ini. Oleh karena itu, kekuatan yang tidak boleh disinggung orang dalam alam spiritual utara adalah Akademi Spiritual Utara. Scene berganti di wilayahmu, kotamu. Saat ini Muchen berjalan keluar dari transfer spiritual array. Suara rame memasuki telinganya. Dia melihat kotamu yang makmur dan tersenyum tipis. Kotamu adalah kota utama di wilayahmu dan ayahnya Mu Feng adalah tuan wilayahmu. Tuan kecil, kamu kembali dari Akademi Spiritual Utara. Cepat dan lapor ke Lord Territory. Dekat transfer spiritual array, ada beberapa penjaga wilayahmu yang melindunginya. Begitu mereka melihat bocah itu berjalan keluar dari area spiritual, mereka terkejut sesaat. Tetapi segera mereka tiba-tiba bersuka cita dan datang. Aku sudah merepotkan kalian semua. Tapi tidak apa-apa karena aku kembali sendirian. Ucap Muchen mengerahkan senyum ke arah penjaga. Dia tumbuh di tempat ini dan akrab dengan banyak orang. Meskipun dia adalah putra tuan wilayah, sikapnya sangat baik. Dan dengan demikian dia cukup disambut di dalam wilayahmu. Para penjaga juga tersenyum hangat setelah mereka mengenalinya dan membungkuk padanya. Segera dengan cepat Muchen bergegas ke rumahnya. Ayah, ucap Muchen masuk ke rumahnya dan menyerbu ke ruang tamu. Dia kemudian memperhatikan bahwa ada 2 sosok. Di kursi tuan rumah ada seorang pria dengan jubah hitam. Dia memiliki tubuh yang tegak dan ekspresif tekad di wajahnya. Orang itu adalah ayah Muchen. Namanya adalah Mu Feng. Dia juga adalah penguasa wilayahmu. Di kursi kanan Mu Feng ada seorang pria parubaya yang ramping. Di dalam wajah pria itu ada sedikit masalah dan dia juga tampak agak gelap. Mereka saling menunjukkan suasana keras. Tapi suasana keras itu mulai melunak setelah dia melihat Muchen bergegas ke ruang tamu. Tidak apa-apa jika kamu kembali. Mengapa kamu harus berteriak? Ucap Mu Feng meletakkan barang-barang di tangannya dan menatap anak laki-laki yang masuk melalui pintu. Dia tidak bisa tidak memarahinya dengan lembut. Namun ada kehangatan yang keluar dari kedalaman matanya. Tuan wilayah, jarangmu kecil kembali. Secara alami kita akan merasa bahagia. Ucap pria parubaya kurus itu tersenyum ketika berbicara. Sepertinya hanya Paman Zhou yang mengerti. Ucap Muchen duduk di kursi dan menyeringai kepada pria kurus itu. Melalui cara mereka berbicara, ini dapat dikatakan bahwa mereka cukup dekat. Paman Zhou bernama Zhou Ye. Dia juga teman ayahnya. Saat itu, ia mengikuti ayahnya dan membunuh dalam alam spiritual utara dan akhirnya membantu dan mendukungnya untuk menjadi penguasa wilayahmu. Dia juga menyaksikan Muchen tumbuh. Oleh karena itu dia selalu memperlakukan Muchen sebagai anaknya sendiri. Perasaan yang mereka bagi di antara mereka secara alami luar biasa. Hah? Kamu maju ke tahap gerakan spiritual? Ucap Mu Feng tersenyum dan berkata dengan terkejut ketika dia melihat Muchen. Mendengar ini, Zhou Ye juga menatap Muchen dengan heran. Seperti yang diharapkan, dia bisa mendeteksi aura spiritual yang dipancarkan dalam tubuh Muchen. Aku maju ke dalamnya beberapa waktu yang lalu. Ucap Muchen mengangguk. Berbicara tentang hal ini agak membosankan. Tidak ada banyak hal menarik tentang hal itu. Sepertinya kamu kembali untuk seni spiritual saat itu. Ucap Mu Feng tersenyum. Hanya setelah kamu maju ke tahap gerakan spiritual, kamu akan dapat belajar seni spiritual. Dan dengan mempelajari seni spiritual, kamu kemudian akan dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari energi spiritual. Tiba-tiba Muchen berkata, Ayah, aku harus bertarung melawan seseorang 10 hari kemudian. Mungkin sedikit merepotkan jika aku tidak belajar seni spiritual. Ucap Muchen mengerutkan bibir dan menjelaskan masalah tentang tantangan Liu Yang. Seketika Mu Feng dan Zhou Ye melemparkan tatapan curiga ke arahnya. Tidak ada orang-orang dari keluarga Liu yang baik. Setelah Zhou Ye mendengar tentang hal itu, matanya menjadi sedikit ganas dan dia berkata, keluarga Liu telah menjadi semakin arogan tahun ini.
Meskipun wilayah Liu dapat dianggap sebagai nomor satu di alam spiritual utara, apakah mereka berpikir bahwa wilayahmu lemah? Mu Feng tersenyum tanpa peduli dan berkata, "Aku tidak bisa membayangkan bahwa Liu yang benar-benar akan memiliki pulsa spiritual. Keluarga Liu benar-benar diberkati. Ini hanya pulsa spiritual tingkat manusia." Zhao Ye lalu berkata, namun dia sedikit mengernyit saat mengatakan ini. Dia memandang Mu Chen dan berkata, "Kekuatan Liu Yang juga pada tahap awal gerakan spiritual. Dengan bantuan pulsa spiritual, tidak akan mudah bagi seseorang di fase tengah tahap gerakan spiritual untuk menghadapinya. Mu kecil, apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya?" Mu Chen tersenyum. Dia sudah menyerang seseorang dengan pulsa spiritual tingkat surga. Mengapa dia peduli dengan pulsa spiritual tingkat manusia belaka? Dibandingkan dengan individu gila di jalan spiritual, Liu Yang tampaknya terlalu berpengalaman. Mu Feng menatap wajah polos Mu Chen. Dia bisa merasakan bahwa putranya berubah setelah dia kembali dari jalan spiritual. Perubahan itu membuat Mu Feng sedikit terkejut dan juga sedikit senang. Dia sangat mengkhawatirkan putra satu-satunya. Adapun mengapa Mu Chen ditendang setengah jalan melalui jalan spiritual, dia bingung tetapi dia tidak meminta alasannya. Dia percaya bahwa putranya tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakannya. "Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk memilih beberapa seni spiritual," ucap Mu Feng berdiri dan melambaikan tangannya ke Mu Chen. Lalu dia berjalan menuju halaman belakang. Dia mengikuti Mu Feng dan melewati halaman belakang. Pada akhirnya, mereka berhenti di dekat pintu batu yang dijaga ketat. Aura spiritual yang kuat menyebar dari tapak tangan Mu Feng, berubah menjadi sinar cahaya dan memenuhi pintu batu. Di belakang Mu Feng, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Sementara Mu Chen masih terkagum, pintu batu yang berat perlahan-lahan terbuka dan suara berat berderi terdengar. Setelah pintu batu terbuka, bau debu menyembur ke wajah mereka. Sebuah kamar muncul setelah melewati pintu batu. Di dalam ruangan, ada banyak cahaya api redup dan barisan rak batu mulai muncul di depan mata seseorang. Di rak batu, banyak gulungan naskah mulai berkedip samar. Mata Mu Chen bersinar saat dia melihat berbagai skrip di dalam ruangan. Itu jelas bahwa mereka semua seni spiritual. Mu Feng bertepuk tangan. Dia memandangi kamar itu dan menatap bagian terdalam untuk sesaat. Kemudian, dia segera berkata dengan senyum tipis, "Semua persediaan seni spiritual yang dimiliki ayahmu ada di sini. Kamu dapat memilih salah satu dari mereka. Aku ingin melihat mana yang akan kamu pilih," ucap Zhao Ye. Dan film pun berakhir. Mata hitam Mu Chen bersinar saat dia menatap bagian dalam kamar batu. Sebagai tuan wilayahmu, Mu Feng dapat dianggap sebagai salah satu individu terkuat di alam spiritual utara. Koleksi yang disimpannya selama bertahun-tahun tentu tidak akan lemah. Mu Chen bergegas ke ruang batu dan secara acak-acak mengambil naskah. Dia meliriknya. Kata-kata terang muncul di naskah. Seni spiritual peringkat tengah tingkat menengah. Cloud Flare. Mu Chen berkedip. Seni spiritual biasanya akan dibagi menjadi seni spiritual Gongfang, seni spiritual serangan, dan seni spiritual pertahanan, dan lain-lain. Dan berbagai seni spiritual ini akan dibagi menjadi 3 tingkatan. Tier dewa, tier spiritual, tier umum. Selain itu, masing-masing tingkatan ini akan dibagi menjadi peringkat tinggi, menengah, dan rendah. Flare awan di depan matanya adalah seni spiritual tingkat tengah Gongfang tingkat biasa. Mu Chen mengutak-ngatik naskah untuk sementara waktu sebelum menurunkannya. Jelas bahwa dia tertarik. Dia perlahan mengembara ke dalam ruangan. Sesekali mengambil gulungan tetapi segera meletakkannya kembali. Mu Feng mengikuti di belakang Mu Chen perlahan, memungkinkannya untuk memilih salah satu seni spiritual di sini. Seni 100 pedang handred, peringkat tinggi tingkat umum. Banyak seni spiritual memenuhi mata Mu Chen. Meskipun mayoritas dari mereka adalah tingkat umum, Mu Chen tahu bahwa seni spiritual ini akan menarik banyak orang jika mereka dibawa keluar. Koleksi Mu Feng bukanlah sesuatu yang biasa dalam alam spiritual utara. Setelah berkeliling sebentar, Mu Chen akhirnya mencapai kedalaman kamar batu. Namun dia belum menemukan seni spiritual yang tepat untuknya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap rak batu terakhir. 3 kotak jade terbuka ditampilkan di sana. "Kamu cukup ambisius. Ayahmu mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan 3 seni spiritual ini," ucap Zhao Yu menjelaskan. Mu Feng melihat 3 kotak letih yang diatur Mu Chen dan hanya bisa tersenyum. Mendengar ini Mu Chen berjalan penasaran. Dia kemudian menghapus sebuah gulungan dari salah satu kotak letih. Naskahnya berkilau dan ada sedikit panas yang berasal darinya ketika dia menyentuhnya. Itu jelas bukan tiar umum. Dragon Blaze Art. Mu Chen membidik naskah. Matanya mengeluarkan sedikit kejutan. Ini sebenarnya seni spiritual tingkat rendah spiritual. Dia memahami nilai seni spiritual tier spiritual. Jika
itu di bawah kepelelangan. Itu tidak dapat diperoleh kecuali mereka bersedia menghabiskan setidaknya 1 juta koin roh. Ya, aku berlatih di Dragon Blast Art ini. Itu adalah sesuatu yang aku peroleh dari roh burung api. Ucap Mu Feng mengangguk ketika dia berbicara. Mu Chen mengutak-ngatik naskah ini sejenak. Lalu dia mengambil 2 gulungan lainnya. Salah satu gulungan disebut teknik gemetar surga. Dan gulungan lainnya disebut animate appraisal. Keduanya memiliki spiritual tier tingkat rendah. Mu Chen tidak ingin melepaskan ketiga gulungan itu. Dia ragu-ragu sejenak ketika dia memutuskan mana yang harus dia pilih. Apakah kamu sudah memilih? Ketiga seni spiritual ini setara satu sama lain. Kamu dapat berlatih salah satu dari mereka terlebih dahulu dan beralih jika kamu menemukan seni spiritual yang lebih cocok. Ucap Mu Feng berkata dengan senyum tipis. Mu Chen ragu-ragu untuk sementara waktu. Tangannya melayang di atas 3 gulungan. Pada akhirnya itu mendarat di animate appraisal. Meskipun seni spiritual ini bukan dalam menyerang, itu memiliki efek yang cukup besar dalam membangun fondasi. Tangan Mu Chen ditangguhkan di atas animate appraisal. Tetapi tepat ketika dia akan membuka pilihannya, hatinya tiba-tiba bergetar sedikit. Kemudian tatapannya melayang tanpa sadar ke arah bayangan 3 kotak letih. Dia memperhatikan bahwa ada naskah hitam yang tertutup debu. Apa ini? Mu Chen terkejut sesaat. Dia mengelurkan tangannya dan meraih naskah hitam. Dia menggulirkannya dan hanya memperhatikan bahwa beberapa kata kabur melayang dari permukaan naskah yang kasar. Seni pagoda hebat. Mu Chen menatap 4 kata kabur. Matanya dipenuhi keraguan. Mengapa itu tidak menyebutkan pangkat seni spiritual? Mu Chen menatap bingung ke arah Mu Feng. Tapi dia terkejut. Pada saat ini Mu Feng memiliki ekspresi yang kompleks saat dia menatap naskah hitam di tangannya. Itu adalah ekspresi yang penuh dengan kerinduan. Ayah? Tanya Mu Chen. Ia kemudian melambaikan naskah di tangannya. Apa seni spiritual ini? Mengapa itu tidak menyatakan peringkat? Ini hanya seni spiritual biasa. Kamu harus memilih yang lain. Ucap Mu Feng menarik pandangannya dan berkata perlahan. Mu Chen sedikit mengeringit. Tangannya bermain-main dengan naskah hitam. Setelah keheningan singkat, dia tersenyum dan berkata, aku menginginkan ini. Tubuh Mu Feng bergetar mendengar ini. Dia menatap Mu Chen. Dia memperhatikan bahwa ada ekspresi keras kepala di dalam wajah bocah yang tidak bersalah itu. Apakah kamu benar-benar ingin memilih ini? Ucap Mu Feng bertanya setelah jeda. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu mengapa. Tetapi aku merasa bahwa aku akan menyesalinya jika aku tidak memilih ini. Ayah, bagaimana kamu mendapatkan seni spiritual ini? Mu Feng memiliki tatapan yang rumit saat dia menatap naskah. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan tertawa pahit. Lalu dengan suara yang hanya bisa didengarnya dia bergumam, Jing, dia benar-benar putramu. Kemudian dia berkata kepada Mu Chen, naskah itu ditinggalkan oleh ibumu. Agar akurat, dia meninggalkannya untukmu. Namun dia juga menyebutkan bahwa aku harus membiarkannya menjadi debu jika kamu tidak memilihnya. Ucap Mu Feng dengan lembut berbicara. Ibu, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi gemetar sedikit. Dia menggumamkan kata yang tidak dikenal. Namun menggetarkan hatinya. Dia belum pernah melihat ibunya sebelumnya. Hanya ada sosok yang samar-samar. Tapi lembut di lubuk hatinya. Sejak dia mulai memahami banyak hal, dia tidak menanyakan tentang ibunya kepada Mu Feng ayahnya. Mu Feng juga tidak menyebutkannya. Seolah-olah ayah dan anak itu berusaha menghindari topik mengenai seseorang yang penting bagi mereka. Ibu masih hidup kan? Ayah, di mana dia? Ucap Mu Chen memegang naskah dengan erat. Masalah tentang ibumu sangat rumit. Tidak membantu jika ayah memberitahu kamu sekarang. Namun jika kamu ingin mengetahuinya, maka kamu harus melatih ini. Setelah kamu mencapai tingkat tertentu di dalamnya, kamu akan secara alami tahu. Ucap Mu Feng terdiam untuk waktu yang lama dan dia akhirnya mengepalkan tangannya sambil menatap Mu Chen. Apakah ibu pergi karena aku? Ucap Mu Chen tiba-tiba bertanya. Kamu adalah orang yang paling dia khawatirkan. Karena kamu, dia rela membuang segalanya. Mu Feng tidak memberikan jawaban langsung. Dia hanya menggosok kepala Mu Chen dan berkata dengan suara mencela diri sendiri. Itu semua karena ayahmu tidak memiliki kemampuan. Aku tidak bisa membiarkan ibumu tetap bersama denganmu. Aku sudah mencoba sebelumnya, tapi aku masih gagal. Maafkan ayah. Ucap Mu Feng dengan sedih. Mu Chen mengangguk. Senyum cemerlang muncul di wajahnya yang polos. Ayah, apakah kamu ingin bertemu ibu lagi? Ucap Mu Chen. Aku benar-benar ingin keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Ucap ayahnya mengangkat kepalanya dan bergumam. Rasa kerinduan juga ada di dalamnya. Mu Chen mencengkramkan tangannya dengan erat. Skrip hitam kasar memancarkan suhu hangat.
Tidak lama setelah itu dia mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis ke arah Mu Feng. Aku akan memilih ini. Jangan khawatir ayah, aku akan membantu kamu menyelesaikan apa yang telah kamu gagal sebelumnya. Jika kamu percaya padaku, maka aku akan membiarkan keluarga kita bersatu kembali suatu hari nanti. Tidak ada yang akan menghentikannya. Mu Feng menatap anak laki-laki itu dengan wajah polos, tapi matanya kokoh. Gelombang kepahitan berdesir muncul di dalam dadanya, menyebabkan matanya menjadi merah. Dia lalu mengangguk. Jing, putra kita tidak akan menjadi orang biasa. Dan film pun berakhir.